Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang in-service training dengan dosen pengampu Dr. Santi Riana Dewi, STMM. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hariskan, NIM 31218141. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hovifa Indarwati, NIM 31218143. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Holilah, NIM 31218144. Nama Ira Purniro, NIM 31218154. Nama Lia Prastika, NIM 31218169. Segala kegiatan yang dilaksanakan oleh para petugas pendidikan yang bermaksud untuk meningkatkan mutu kerja, yaitu kemampuan profesional dalam menjalankan tugas. Manfaat nyata dari program pelatihan dan pengembangan. Manfaat umum. Yang ada beberapa manfaat umum. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas. Yang kedua, mengurangi waktu belajar yang diperlukan oleh karyawan untuk mencapai standar kinerja yang dapat diterima. Yang ketiga, membentuk sikap loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Yang keempat, memenuhi kebutuhan perencanaan SDM. Yang kelima, mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan. Dan yang terakhir, membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadinya. Nurul Ulfatin dan Teguh Triwiyanto, ada beberapa hal yang harus ditempuh untuk membuat program pelatihan, yaitu yang pertama, menentukan kebutuhan, yang kedua, menentukan sasaran, yang ketiga, menetapkan isi program, yang keempat, mengidentifikasi prinsip-prinsip belajar, yang kelima, melaksanakan program, yang terakhir, menilai keberhasilan program 10. Selanjutnya yaitu mengenai perencanaan in-service training. Definisi perencanaan pada dasarnya merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk menentukan segala hasil akhir yang ingin dicapai oleh perusahaan di masa yang akan datang. Dan dalam perencanaan ini terdapat sebuah prinsip yang menggambarkan secara keseluruhan mengenai aktivitas dari perencanaan agar menghasilkan rancangan pelatihan yang utuh dan sistematis. Dan di dalam perencanaan pelatihan atau in-service training ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan menentukan tujuan dari pelatihan, yang kedua tahapan menyusun strategi pelatihan, dan yang ketiga yaitu tahapan menentukan metode pelatihan yang tepat. Metode yang digunakan yang pertama yaitu menentukan silabus, yang kedua yaitu menyiapkan dan menentukan materi yang sesuai dengan pekerjaan dari para peserta pelatihan, dan yang ketiga yaitu membuat session plan. Adapun tujuan dari dilaksanakannya perencanaan pelatihan ini yaitu yang pertama untuk menentukan secara sistematis mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan dalam perencanaan pelatihan. Yang kedua yaitu untuk menentukan aspek-aspek yang menjadi fokus dalam pelatihan ini. Yang ketiga yaitu untuk menentukan desain. Hambatan dalam kegiatan in-service training. Hambatan di dalam pelaksanaan program pelatihan biasanya merupakan faktor penghalang bagi organisasi. Dalam melaksanakan rancangan program pelatihan, dilihat dari segi pentingnya pelatihan. Hal ini sangat tidak diinginkan oleh semua pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan pelatihan. Secara umum, kendala atau hambatan yang sering dihadapi ketika melaksanakan program in-service training
pertama, materi pelatihan disertai dengan ujian, umpama pretest maupun posttest. Kedua, tujuan pelatihan harus jelas, dinyatakan secara khusus, meliputi perilaku terakhir yang diharapkan dari peserta latihan. Perilaku terakhir diharapkan terjadi dan hasil maksimum. Ketiga, pelatih harus profesional dan menguasai materi. Metodologi pelatihan sesuai dengan spesialisnya. Keempat, isi program pelatihan harus direncanakan dan ditujukan kepada pencapaian tujuan secara keseluruhan. Kelima, metodologi pelatihan relevan dengan tujuan pelatihan. Keenam, pelatihan bersifat kontinu dikembangkan. Ketujuh, pelatihan harus diintegrasikan dengan perubahan administrasi, yakni organisasi, prosedur, dan pegawai atau peserta. Studi kasus, pengaruh program in-service training terhadap peningkatan profesionalisme guru. Guru profesional adalah semua orang yang mempunyai kewenangan serta mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan siswa, baik individual atau klasikal. Hal ini berarti bahwa guru harus memiliki minimal dasar kompetensi sebagai bentuk wewenang dan kemampuan di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kompetensi guru adalah suatu keahlian yang wajib dipenuhi oleh guru, baik dari kemampuan segi pengetahuan, kemampuan dari segi keterampilan, dan tanggung jawab pada murid-murid yang dididiknya, sehingga dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik bisa berjalan dengan baik. Pendidikan nasional dewasa ini sering dihadapkan pada 4 krisis pokok yang berkaitan dengan kuantitas, relevansi, atau efisiensi eksternal, dan manajemen. Lebih lanjut, harapan perhatian pendidikan belum bisa kita rasakan. Terbukti dari hasil komparasi internasional, Indonesia justru menduduki 63 peringkat yang sangat rendah dan cenderung menurun. Menyadari hal tersebut, Mendiknas telah mencanangkan gerakan peningkatan mutu pendidikan pada tanggal 2 Mei 2002. Namun belum menunjukkan peningkatan yang berarti dan masih memperhatikannya. Setidaknya ada 3 pokok penyebabnya, yaitu yang pertama, kebijakan pendidikan tidak dilakukan secara merata. Yang kedua, adanya birokratik sentralistik. Yang ketiga, peran serta masyarakat masih rendah. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya